awal mulanya saya melihat di Bali ini kan banyak sekali batok kelapa ya. Dan potensi batok kelapa ini yang nilai ekonominya tuh masih rendah gitu. Berawal dari ide itu sih sebetulnya. Pantai di Bali ini banyak sekali botol-botol plastik yang berhamburan. Kemudian saya terpikir bagaimana menjadikan limbah plastik PP dan HDPE ini menjadi furniture atau souvenir. Melihat permasalahan yang dialami oleh petani, jadi sudah membudidayakan tanaman-tanaman seperti telang, tarum, tapi tidak tahu kemana memasarkan. Kemudian permasalahan tekstil juga dalam prosesnya seperti limbah cair itu banyak mencemari lingkungan. Jadi kami menggabungkan dua ide tersebut. Sering banget nih aku sama teman-temanku itu nemuin permasalahan di badan air, contohnya itu ada pencemaran yang diakibatkan oleh minyak jelantah. Kami tuh bingung, kira-kira minyak jelantah ini kita apain ya selanjutnya, karena kita sendiri nggak tahu pengepulnya kita bawa kemana segala macam. Akhirnya kita tuh nemu produk lilin yang bisa dibuat dari minyak jelantah. Awal idenya itu karena kita itu suka banget namanya traveling. Jadi kita mencoba mencari-cari tempat-tempat traveling yang lebih banyak lagi di Bali, dan juga karena kebanyakan orang-orang yang berkunjung ke Bali itu masih belum aware sama sustainability, jadi kita ingin mengarahkan produk kita itu ke arah sustainability. Sangat penting untuk teman-teman itu walaupun sudah bisnisnya jalan, tetap aktif di dalam asosiasi atau networking apapun for good. Proses prototyping ini sebenarnya tidak bisa lepas dari kemampuan teman-teman melakukan breakdown sesuatu itu ya. Jadi kita akan mencoba untuk mengajak teman-teman semua untuk mencoba memecahkan beberapa ide besar yang sudah dirancang kemarin. Coba kita terapkan mana sih yang sangat possible untuk diterapkan dalam jangka waktu terdekat. Apakah kalau harga mahal pasti yang beli sedikit? Belum tentu juga ya. Banyak juga produk yang mahal laku-laku aja. Karena dia menyasar segmen income level yang high. Manfaat yang kami dapatkan dari program ini tentu saja sangat banyak ya, karena kami diberikan mentor, kami diberikan program yang cukup runut sehingga kami bisa memperbaiki ide tersebut untuk bisa jauh lebih baik lagi gitu hasilnya. Mulai dari keterampilan teknis, kemudian jaringan dan kolaborasi. Kita harus menyamakan persepsi antara pembeli dengan penjual. Bagaimana konsep bagus itu sehingga produk yang dihasilkan juga menarik. Mentoring-mentoring lainnya itu biasa aku cuma diajarkan untuk gimana sih bikin bisnis yang ada profitnya aja. Sedangkan di Nexus ini aku belajar bikin bisnis yang ada profit, tapi juga ada dampaknya buat lingkungan, juga buat masyarakat. Kita ini startup-nya juga tidak ingin hanya untuk kami saja, tapi kami juga ingin memberikan sesuatu untuk masyarakat Bali, pada khususnya untuk pengrajin batok kelapa di Bali. Kita ingin memberikan upah yang fair. Kami juga ingin memberikan beasiswa untuk anak-anak dari pengrajinnya ini. Saat ini kami sudah mendirikan sebuah PT, kami ingin mengembangkan lagi. Mungkin nantinya tidak hanya kelapa, tetapi juga bisa luminaire-luminaire yang lain. Lebih berkembang. Sekarang di Bali, kemudian Bekasi karena ada tim kita di Bekasi, kemudian di Sulawesi, mau mengembangkan pasar Sulawesi dan juga ingin memberdayakan masyarakat Sulawesi. Dalam 10 tahun ke depan, kami menargetkan Ambawarna dapat menjadi merek terdepan dalam industri kit pewarnaan alami. Jadi kami ini ingin fokus membuat startup yang memang bernilai ramah lingkungan dan juga mendukung keberlanjutan, Kak. Produk kami itu bisa dikenal banyak orang dan banyak juga masyarakat yang lebih aware lagi tentang sustainability sendiri. Masa depan di Bali tergantung pada teman-teman semuanya, bukan kami yang ada di Nexus, tapi kita di sini untuk mendorong teman-teman bisa membangun ide yang pada akhirnya masa depan Bali ada di tangan teman-teman semua. Poin yang kami tidak dapatkan dari tempat lain adalah bagaimana membuat bisnis itu berjalan dengan perencanaan yang matang. Pada akhirnya dengan waktu yang sangat cepat ya, hanya 6 minggu pelatihan, tapi kita bisa menghasilkan sebuah produk yang memang bisa diterima oleh pasar.
Jangan takut untuk bermimpi, karena dari ide kecil, jika kalian terus berfokus, kalian terus mencari jalannya, pasti ada jalan. Kita mentoring one and one dan benar-benar diarahkan sama tim Nexus sendiri. Dan di Nexus sendiri aku belajar untuk melakukan validasi pasar agar aku tahu nih pasarku kemana aja ya gitu. Dan bisnisku lebih punya nilai keberlanjutan lebih tinggi lah dibandingkan yang lainnya. Pengalaman yang paling berkesan adalah kita bisa pitching di depan orang-orang yang expert di dalam bisnis sendiri. Jadi itu adalah sebuah pembelajaran buat kami juga bagaimana cara mempresentasikan produk dengan baik. Untuk kelima startup yang sudah kami dukung, kami harap mereka tetap melanjutkan journey-nya sebagai pengusaha di bidang iklim. Semoga bisa menginspirasi lebih banyak teman-teman lagi, lebih banyak kaum muda lagi untuk bisa bilang usaha kalian tidak ada yang kecil, apapun yang kalian lakukan akan berdampak terhadap Bali dan dunia juga nanti. Saya seneng banget ngelihat showcase dari acara ini gitu kan, dari 5 startup. Mereka masih muda, ditambah idea creation-nya itu bagus banget. Lalu seperti ini kan juga dia menginspirasi pelaku usaha lain ya, bahwa memang sudah saatnya shifting ke yang tadinya business as usual jadi yang sustainable based gitu ya. Gitu, dan mungkin nanti akan lebih bagus kalau dikolaborasikan sama perusahaan-perusahaan yang udah gede gitu dalam term distribusi dan lain-lain. Jadi akan sangat menyenangkan sekali ketika apa yang kita buat itu betul-betul memperhatikan alam, juga memperhatikan sumber daya manusianya. Kemudian setelah itu dia akan bisa menghasilkan produk-produk yang baik juga untuk kehidupan. Jadi saya pikir teman-teman yang sedang mengembangkan produk apapun yang tidak melukai alam, bahkan mensupport alam ini untuk bisa tetap terus sustainable, saya ingin tepuk tangan yang paling meriah untuk teman-teman semua. Yang pertama kami ingin mengenalkan tentang renewable energy ya. Dekoko Luminaire ini kan salah satu produknya itu menggunakan solar panel. Kita ingin memperkenalkan ke masyarakat luas bahwa penggunaan solar panel ini tidak seribet itu loh. Menambah nilai dari sampah plastik khususnya PP dan HDPE menjadi lebih bermakna, lebih bernilai, lebih berfungsi, juga agar tidak sampai mencemari lingkungan. Kami ingin bermanfaat untuk para petani lokal, kemudian anak-anak muda juga supaya semangat dalam penggunaan bahan-bahan alami. Masyarakat masih belum terbuka matanya buat ngelakuin pemilahan, pengolahan dari limbah, dan juga aku juga pengen masyarakat lu lebih menggunakan produk-produk yang memang ramah lingkungan seperti produk yang aku ciptakan. Kalau berkunjung ke Bali tidak hanya liburan-liburan ke beach club atau bagaimana, tapi juga lebih aware tentang ramah lingkungan di Bali.